Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah salat zuhur yang berbahagia, kita bersyukur siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beramal soleh, yang mana insya Allah pahalanya nanti akan kita dapatkan di hari kiamat, dan kita akan mendapatkan balasan yang baik insya Allah sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Man amila solihan fali nafsih, siapapun yang mengerjakan amal soleh maka balasannya untuk dirinya sendiri, balasan di dunia dan juga balasan di akhirat. Karena itu jamaah, kita sangat bersyukur kepada Allah kalau Allah masih memilih kita termasuk orang yang beriman. Kita sangat bersyukur kepada Allah kalau Allah masih memilih kita mau dan mampu melaksanakan amal soleh. Itu semua karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita memang orang yang baik, tapi karena kemurahan dari Allah Ta'ala sehingga kita memilih kita menjadi orang yang baik. Semoga istiqomah semuanya. Kita insya Allah akan sedikit tadabbur dari ayat-ayat Allah Ta'ala, karena tadabbur Quran itu bisa melunakkan hati, tadabbur Quran itu bisa melembutkan, menjaga keimanan, menguatkan hati. Karena itu insya Allah kami memilih untuk melanjutkan tema tentang tazkiyatun nufus atau mensucikan jiwa dengan cara tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah kita akan tadabbur surat Fussilat ayat ke-47. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Di ayat ini ada 3 makna, 3 hal yang bisa kita ambil jamaah rahimakumullah. Dari ayat ini ada 3 hal yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kepada Allah, hanya kepadanya dikembalikan pengetahuan tentang kapan hari kiamat. As-sa'ah itu adalah kapan terjadinya hari kiamat. Maksud ayat ini adalah hanya Allah yang mengetahui tentang hari kiamat. Maka Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, kapan hari kiamat itu tiba? Maka beliau menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya ilmu tentang kapan hari kiamat itu hanya Allah yang tahu. Kiamat kecil tentang kematian tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Kiamat besar tentang kehancuran alam semesta tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah SWT. Maka dari itu ketika ada orang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Kapan hari kiamat itu datang? Maka ketika orang Arab Badui itu bertanya seperti itu, Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah tidak menjawab. Beliau kemudian bertakbir, sholat, tapi dengan tetesan air mata, karena saking khusyuknya dalam sholat beliau ketika ingat bahwasanya hari kiamat kapan terjadinya. Setelah sholat beliau kemudian bertanya, siapa yang tadi bertanya tentang hari kiamat? Orang itu menjawab, saya wahai Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, apa yang telah kamu persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Begitu. Maka sebetulnya poinnya di situ. Kenapa Allah merahasiakan jamaah Allah? Bukan kapan terjadinya, tapi apa yang sudah kita persiapkan. Bukan bertanya kapan kita akan mati. Tidak penting mengetahui kapan kita akan mati atau kiamat kecil, tapi yang paling penting bagi kita adalah apa yang kita persiapkan untuk menghadapi kematian.
Itu yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Seketika seluruh ruangan hening dengan jawaban baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian orang Arab Badui itu menjawab, wahai Rasulullah, saya amalnya enggak banyak, saya tidak bisa mempersiapkan amal soleh yang banyak, akan tetapi saya hanya punya satu, saya hanya bisa mencintai engkau dan Allah Ta'ala, saya hanya bisa mencintai Allah dan Rasulnya, itu saja ya Rasulullah. Kemudian beliau menjawab, engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Kalau engkau cinta kepada Allah, engkau akan dikumpulkan bersama Allah. Kalau engkau cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, hanya cinta saja, lalu muncul suka dengan sunnah-sunnahnya, muncul suka dengan perintah-perintahnya, berusaha keras bagaimana melaksanakan perintah Nabi, cinta kepada Rasulullah, maka engkau akan dikumpulkan dengan orang yang engkau cintai. Jadi jamarmukullah, ini ayat pertama yang memerintahkan kepada kita untuk, ya, waktu kiamat itu hanya Allah yang tahu. Tapi bagi kita yang paling penting adalah mempersiapkan tentang apa yang akan terjadi pada hari tersebut. Wa ma takhruju min thamaratin min akmamiha wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u illa bi ilmih. Yang kedua poinnya adalah tidak ada buah-buahan yang keluar dari kelopaknya, dan tidak ada seorang wanita pun yang mengandung anaknya, dan tidak ada wanita yang melahirkan anaknya, melainkan semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin kedua, apa jamarullah? Poin kedua adalah muraqabah. Kita harus mempunyai sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Semua diawasi dan diketahui oleh Allah Ta'ala. Di ayat yang lain, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Sekalipun itu satu buah daun jatuh dari pohonnya di tengah hutan, di kegelapan malam, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tahu Allah Maha mengawasi, jamarullah, kalau seandainya kita sedang sendirian, ingin ditolong, jangan merasa sendirian. Ada Allah yang memahami kita, mengetahui kita, percaya kepada Allah, pasti kita akan ditolong. Seandainya kita ingin bermaksiat, tidak ada orang yang melihat, dan kita sangat menggebu-gebu untuk bermaksiat, ingat ada Allah yang Maha mengawasi, ada Allah yang Maha melihat, pasti akan dicatat. Maka takutlah kepada Allah dalam kesendirian kita, dan juga jangan khawatir dengan kesendirian kita, dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua poinnya. Poin terakhir jamarullah, wa yauma yunadihim aina syuraka'i qalu adzannaka ma minna min syahid. Pada hari kiamat itu, ya, Tuhan atau Allah Ta'ala memanggil mereka, di manakah para sekutuku, di manakah Tuhan yang kamu sembah selain aku? Maka mereka akan mengatakan, kami menyatakan bahwasanya engkau tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah, ya, engkau tidak punya sekutu. Di antara kami tidak ada yang bisa memberikan kesaksian bahwasanya engkau adalah punya sekutu. Jadi saat ini yang mereka sembah, apakah itu bentuknya anak Tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan, apakah itu bentuknya dengan patung, bentuknya dengan pohon, atau yang lain sebagainya, maka mereka akan ditanya oleh Allah, mana sekarang Tuhan yang kamu sembah dulu di dunia? Maka mereka mengetahui saat itu juga di hadapan mata kepala mereka bahwasanya hanya ada Allah satu-satunya Tuhan semesta alam ini. Itu sudah terlambat jamarullah. Maka bersyukurlah kepada kita yang masih menyembah Allah satu-satunya, tidak dengan yang lain, dan dijaga jangan sampai kita ada Tuhan lain selain Allah dalam hati kita. Maksudnya Tuhan apa? Dilebihkan, diutamakan, disembah, ya. Jangan sampai HP ini menjadi Tuhan bagi kita, meninggalkan sholat. Jangan sampai harta ini menjadi Tuhan bagi kita, ya, diutamakan daripada Allah Ta'ala. Jangan sampai keluarga, anak-anak menjadi Tuhan bagi kita, ya, menjadikan Allah nomor dua. Maka jamarullah, jadikan Allah satu-satunya harapan yang pertama dan terakhir, dan jadikan Allah adalah Tuhan satu-satunya di dalam hati kita. Semoga Allah mempertemukan kita kepada Allah SWT dalam keadaan yang baik, dan kita mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.